Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi waqtil mubarak uridu an ukiya kisah sirah as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ulidat Aisyah bintu Abi Bakrin as-Siddiq ba'dal ba'satin nabawiyyah biarba'in aw khamsi sinina takriban. Nasha'at fi baitin mali'in bil iman fawaliduha Abu Bakrin kana min awailid dakhilina fil Islam wa qarabi as-sahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mundu sigariha ra'at sabata walidayha fid dafa'i anil aqidah fatarasakhal iman was saja'a fi qalbiha. Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq lahir sekitar 4 atau 5 tahun setelah kenabian, sekitar tahun 614 Masehi. Beliau tumbuh di keluarga yang penuh iman karena ayahnya Abu Bakar adalah salah satu sahabat pertama yang masuk Islam dan pendamping setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, Sayyidah Aisyah sudah menyaksikan perjuangan orang tuanya dalam mempertahankan iman, sehingga keberanian dan keimanan sudah tertanam kuat dalam dirinya. Ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, tazawwaja Aisyah wa kanat la tazalu saghirata sinni. Fantaqalat hayatuha ila marhalah jadidah mali'ati bitta'allum minan nabi mubasyarah. Wa fi baitin nubuwah asyad Sayyidah Aisyah zaujatan muhibbah dakiyah ahyanan tagaru misla ghairiha min ummahatil mu'minin walakinnaha kanat al-aqrab ila qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Sayyidah Aisyah dinikahkan dengan beliau. Saat itu Sayyidah Aisyah masih muda dan kehidupannya berubah menjadi kesempatan besar untuk belajar langsung dari Nabi. Di rumah tangganya, beliau dikenal sebagai istri yang cerdas, penuh semangat, kadang juga cemburu seperti istri-istri lainnya. Hal yang sangat manusiawi dan justru memperlihatkan betapa dekatnya beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanat Aisyah tatamayyazu bidaka'i khadda wa dzakiratin qawiyyah fakanat tahfadul aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alahu bidiqqah wa tas'alu litafhamal ahkam biumkin wa lihada qasadaha kasir minas sahabati liyata'allamu minha wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yukhassuha bimuwaddati adimatin wa yusarrahu bihubbihi laha amaman nas. Sayyidah Aisyah memiliki kecerdasan luar biasa. Ia sangat memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan Nabi, kemudian menghafalnya. Beliau juga sering bertanya untuk memahami sesuatu lebih dalam. Karena itu, banyak sahabat belajar agama darinya. Dalam rumah tangga, meskipun ada momen cemburu dan perbedaan, Rasulullah selalu memperlakukan Sayyidah Aisyah dengan penuh kasih sayang. Bahkan, beliau menyebut Sayyidah Aisyah sebagai sosok yang paling dicintainya. Min a'dhamil ibtila'atil lati marrat biha Aisyah khadisatul ifkin fa fi ihda gharawat ta'akharat anir rakbi fa'asaru 'alaiha sahabi Safwanu ibnul Mu'attal fastaghallal munafiqun dhalik liyattahimuha bima hiya bari'atun minhu ta'allamat Aisyah husna wa marada hatta nazalat ayat min suratin nur ihda asyar hatta isrun tubarrannuha wa taksifu kadibal munafiqin wa mundu dhalik
al-waqti irdada qadruha wartafa'a sa'nuha bainal muslimin. Salah satu ujian berat dalam hidup Sayyidah Aisyah adalah peristiwa fitnah. Hadisul If. Dalam sebuah perjalanan, Aisyah tertinggal dari rombongan dan ditemukan oleh seorang sahabat, Safwan bin Al-Mu'attal. Orang-orang munafik memanfaatkan kejadian ini untuk menyebar fitnah bahwa beliau berselingkuh. Peristiwa itu sangat menguncang beliau hingga sakit. Namun, akhirnya Allah menurunkan ayat dalam surah An-Nur ayat 11 sampai 20 yang menegaskan bahwa Sayyidah Aisyah tidak bersalah dan fitnah itu hanyalah kebohongan. Sejak itu, kedudukan beliau semakin mulia di kalangan kaum muslimin. Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa umru Sayyidah Aisyah nahwa samaniyah asyarah ama hazinat hasnan syadida summa nahadat litakuna marji'an lil ilmi wal fatwa wa qad rawat aksara min alfai hadisin fil ibadati wal muamalat wal akhlaq wa kana kibaru sahaba wa tabi'in yas'alunaha fi masailiddin. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, usia Sayyidah Aisyah masih muda, sekitar 18 tahun. Beliau sangat berduka, namun kemudian bangkit menjadi sumber ilmu bagi umat. Banyak sahabat besar seperti Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan lainnya datang untuk belajar darinya. Sayyidah Aisyah menjadi guru mujtahidah dan perawi hadis terbesar di kalangan wanita. Dari beliau diriwayatkan lebih dari 2000 hadis. Lam yakun dauruha muqtasiron ala ta'lim, bal syarakat fi ahdasi siyasiyah wa ashharuha waq'atul Jamal fi zamanil Khalifah Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ba'daha nadimat ala khurujiha wa i'tazalatil fitan wa tafarrawat lil ilmi wal ibadah. Sayyidah Aisyah tidak hanya berperan dalam bidang ilmu, tetapi juga dalam dinamika politik umat Islam. Beliau pernah terlibat dalam Perang Jamal 656 Masehi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Meski kemudian beliau menyesal terlibat dalam peperangan antar kaum muslimin, peristiwa itu menunjukkan betapa besar pengaruh dan perannya dalam masyarakat. Asyad Sayyidah Aisyah baqiyata hayatiha abidah mu'allamah karimah hatta tuwfiyat sana khamsuna wa samaniya hijriyah fil madinatil munawwarah an umri yunahis situna wa sittatun amah wa dufinat fi maqbaratil baqi. Sayyidah Aisyah menjalani sisa hidupnya dengan banyak beribadah, mengajar, dan menjadi rujukan utama dalam ilmu fiqih dan hadis. Beliau wafat pada 58 Hijriah atau 678 Masehi di usia sekitar 66 tahun dan dimakamkan di Baqi, Madinah. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.